Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi kita akan bahas soal OSN tingkat kota bidang kebumian untuk oceanografi nomor 63 sampai 65. Oke, kita masuk ke 63. Definisi gelombang laut paling benar adalah, nah oke teman-teman, kita akan bahas melalui gambar ini ya. Oke, kita akan bahas wave anatomy atau anatomi gelombang. Yang pertama ada wavelength atau panjang gelombang. Kalau teman-teman lihat di sini ada wavelength. Nah, di sini wavelength itu kalau kita divisikan ya, itu didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak gelombang atau dua lembah gelombang yang berurutan. Kalau misal di sini, misal dari puncak ke puncak. Nah, dari puncak satu ke puncak lain. Nah, itu yang disebut sebagai panjang gelombang. Panjangnya berapa? Kalau wave height atau tinggi gelombang, nah itu perbedaan antara perbedaan ketinggian antara puncak dan lembah. Misalkan puncaknya di sini, lembahnya di sini. Nah, perbedaan ketinggiannya itu disebut sebagai wave height atau tinggi gelombang. Terus di sini ada circular orbit ya. Circular circular orbit itu tuh atau orbit sirkuler. Jadi itu partikel air di laut yang berada dalam kondisi yang diam. Jadi tidak terpengaruh oleh gelombang yang bergerak dalam lintasan yang melingkar. Terus di sini ada orbit becomes elliptical. Jadi ini orbit dari circular orbit, orbit menjadi elip. Jadi saat gelombang mendekati pantai itu, kedalaman itu kan semakin dangkal ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kedalamannya itu kan makin dangkal. Nah itu yang membuat si gelombang itu memiliki lintasan partikel menjadi lebih elips. Nah terus di sini ada breaking wave. Kan ini makin dangkal, maka makin elips kan. Nah, di sini ada breaking wave atau gelombang pecah. Jadi ketika gelombang itu mendekati pantai, orbit partikel air itu menjadi terlalu elips. Jadi makin elips kayak gitu. Nah, gelombang tersebut kemudian itu akan pecah. Pecah dan membentuk gelombang yang tinggi yang kemudian turun dan membawa air ke pantai atau yang disebut sebagai swash. Nah, swash dan backswash itu gerakan air yang menuju pantai. Itu swash. Kalau yang gerakan air kembali ke laut setelah mencapai pantai itu disebut sebagai backswash. Nah, kayak gitu. Terus yang gambar di bawah ini ada beberapa ya, ada micro ripples, ripples, pop, fully developed sea and changing visual. Jadi kalau micro ripples itu gelombang-gelombang kecil yang terbentuk di permukaan air karena adanya angin. Terus kalau ripple itu gelombang-gelombang kecil yang lebih besar dari micro ripples dan masih terbentuk oleh angin ringan juga. Terus kalau top itu gelombang yang lebih besar, yang lebih teratur dan yang terbentuk oleh angin sedang. Kalau fully developed sea, dia kondisi laut dengan gelombang yang sudah matang dan berkembang secara penuh akibat angin yang konsisten. Terus changing to swell, ini saat angin itu berkurang, gelombang ini berubah menjadi swell, yaitu gelombang besar yang bergerak jauh dari sumber angin dan menjadi lebih halus dan panjang. Kayak gitu. Jadi kalau kita simpulkan, proses terbentuknya gelombang itu dimulai ketika angin itu bertiup di permukaan laut, sehingga dia menciptakan getaran kecil yang disebut sebagai micro ripples. Nah, seiring bertambahnya kekuatan angin, micro ripples tadi itu berkembang menjadi ripples yang kemudian menjadi cop yang berupa gelombang yang lebih besar. Nah, terus ketika angin terus bertiup dengan kekuatan yang konstan dan dalam durasi yang lama, pop ini berkembang menjadi fully developed sea, di mana gelombang mencapai ukuran maksimalnya setelah itu gelombang ini berubah menjadi swell. Jadi ketika angin ini melemah, yang membuat gelombang itu bergerak menjadi lebih halus dan teratur. Kayak gitu. Nah, jadi di sini definisi gelombang yang benar adalah yang ya. Jadi gelombang itu eh, gerakan orbital air laut karena interaksi antara muka air laut dengan angin. Karena faktor utama yang membentuk gelombang adalah angin.
Terus oceanografi nomor 6. Fenomena sebaran temperatur air laut di suatu perairan secara vertikal pada kedalaman mulai permukaan sampai bawah secara gradual disebut, nah ini adalah termoklin. Ini udah sering kita bahas juga. Jadi termoklin ini lapisan di mana di kedalaman di dalam permukaan air laut ini itu temperatur itu menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Karena apa? Karena sinar matahari itu kan nggak mampu menembus hingga air laut dalam. Sehingga karena berkurangnya intensitas penyinaran matahari, maka itu akan mempengaruhi suhu air laut juga. Terus ini fenomena gaya pasang surut laut pada dasarnya menggunakan rumus dasar yaitu, nah ini sering kita bahas juga di OSN ya, di OSN hubungan yaitu hukum gravitasi Newton. Jadi rumusnya itu F G M1 kali M2 per R kuadrat. G ini konstanta gravitasi, M ini massa benda, M1 M2 berarti massa benda satu dan massa benda dua, dan R itu jarak. Nah, menurut hukum ini, gaya gravitasi antara dua benda itu berbanding lurus dengan hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi dia berbanding terbalik dengan R kuadrat atau berbanding terbalik dengan jarak. Nah, kalau kita masuk ke konteksnya pasang surut air laut, benda yang dimaksud itu adalah bumi dan bulan, serta sebagian kecil pengaruh dari matahari. Nah, bulan dengan masanya itu menarik air di bumi melalui gaya gravitasi. Yang menyebabkan air di bagian bumi ini yang paling dekat dengan bulan itu tertarik lebih kuat sehingga dia akan membentuk tonjolan air dan akhirnya membentuk sebuah pasang. Kalau kita umumnya pasang air laut itu ketika wilayah bumi yang dekat dengan bulan itu akan kena pengaruh dari gravitasi bulan sehingga dia akan mengalami pasang. Nah, sebaliknya juga di sisi bumi yang berlawanan, meskipun jaraknya itu lebih jauh dari bulan, gaya gravitasi bulan yang lebih lemah itu menyebabkan air juga tertarik sedikit. Nah, tapi di sini pasangnya yang tertarik itu nggak banyak, sehingga dia menciptakan pasang tinggi di sisi yang dekat dengan bulan itu tadi. Nah, gaya gravitasi yang menurun seiring dengan kuadrat jarak ini itu menyebabkan adanya perbedaan yang besar dalam kekuatan tarik-menarik antara bagian bumi yang terdekat dan terjauh dari bulan. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan efek pasang surut yang bisa kita amati. Nah, eh, sementara itu, untuk matahari, meskipun matahari itu kan gravitasinya lebih besar dan ukurannya lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada bulan. Nah, dia pengaruhnya terhadap pasang surut itu jauh lebih kecil daripada bulan itu sendiri. Karena apa? Karena matahari jaraknya itu jauh. Nah, jaraknya yang jauh itu membuat pengaruhnya terhadap pasang surut itu lebih kecil dibandingkan dengan bulan. Karena di sini R kuadrat itu sebagai jarak yang merupakan faktor terbalik atau ya faktor terbalik dari gravitasi itu. Kayak gitu. Nah, jadi eh, walaupun matahari itu ada pengaruhnya kecil, ya, tapi nggak signifikan. Lebih berpengaruh bulan daripada matahari untuk pasang surut. Ya, berdasarkan ini ya, ini R kuadrat karena pengaruh jaraknya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.